kami sepakat dari Pak Ical dengan saya coba bicara nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya ulangi ini dari luar supaya ada orang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Kabar itu makin kencang bahwa sesudah pensiun dari presiden di Oktober nanti, Jokowi akan bergabung di Golkar sebagai elit pimpinan di sana. Dan itu bukan hanya Jokowi, kemungkinan besar keluarganya semua akan dipindahkan ke Golkar. Mulai dari Gibran sampai ke Bobi yang sampai sekarang masih di PDI Perjuangan. Bahkan Kaesang juga kabarnya akan dipindahkan ke Golkar. Karena PSI bisa dipastikan tidak akan lolos ke Senayan dan akhirnya akan ditinggalkan begitu saja karena Golkar itu lebih seksi dan menarik buat keluarga Jokowi. Golkar memang lagi seksi-seksinya. Tahun 2019 lalu Golkar hanya mendapat suara sebanyak 12,31% saja. Tetapi di tahun 2024 ini, suara Golkar melejit di angka 15% suara menurut hasil quick count. Dengan begitu, dari jumlah total kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi, Golkar bersama PDI Perjuangan diperkirakan bisa mendapatkan seratusan kursi. Dan kalau Golkar diperhitungkan mendapat kursi lebih banyak dari PDI Perjuangan, maka Golkar bisa mendapatkan kursi istimewa, yaitu kursi Ketua DPR RI. Ini yang menjadikan Golkar itu begitu seksi untuk dikendarai. Naiknya suara Golkar yang begitu signifikan dari 2019 ke 2024, bisa dibilang itu bukan hanya berkat ketua umumnya Airlangga Hartarto saja. Tapi sebagian besar juga berkat cawe-cawenya Jokowi. Posisi Airlangga yang menjadi Menko Perekonomian yang juga punya kuasa terhadap pembagian bansos bisa jadi menjadi penentu naiknya suara Golkar sedemikian tingginya hingga mereka berpotensi mengalahkan jumlah suara kursi PDI Perjuangan di DPR RI. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kira-kira peluang Jokowi nanti di Golkar, apalagi dalam posisinya nanti yang diperkirakan sangat tinggi? Kabarnya nih, Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum Golkar atau ketua Dewan Pembinanya gitulah. Tentu, kabar Jokowi akan masuk Golkar ini membuat resah berbagai elit di Golkar. Yusuf Kala termasuk yang menyuarakan isu akan masuknya Jokowi ke Golkar dan mengincar posisi di elitnya di Golkar. Kata JK, ya boleh aja, siapapun boleh masuk Golkar. Tapi untuk menjadi ketua umum partai, wajib sudah menjadi kader Golkar selama 5 tahun. Nah, perkataan JK ini tentu menyinggung posisi Jokowi yang selama ini menjadi kader PDI Perjuangan. Sehingga nggak mungkin menurut JK ujuk-ujuk dia menjadi ketua umum di Golkar. Tetapi yang menarik, seorang ketua Dewan Pakar Golkar yaitu Ridwan Hisam mendadak berkata bahwa sebenarnya Jokowi itu sudah menjadi anggota Golkar sejak tahun 1997. Berarti udah lama banget ya. Alasannya Ridwan Hisam, Jokowi itu sudah menjadi pengurus asosiasi pengusaha mebel dan biasanya pengurus asosiasi itu adalah kader Golkar. Jadi kalau Jokowi mau menjadi ketua Golkar, dia tidak perlu harus mengubah ART Golkar yang mewajibkan syarat untuk menjadi ketua umum harus jadi kader Golkar dulu 5 tahun lamanya.
Dan isu akan masuknya orang luar ke dalam Golkar ini juga disinggung oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Ketua Dewan Penasehat di Golkar. LBP bilang, Golkar jangan diatur-atur sama orang luar. Dan ucapan LBP ini senada dengan ucapan Abu Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto yang ingin kader Golkar kompak dan tidak terpecah. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang luar itu? Apakah itu Jokowi? Ya belum pasti sih. Tapi kalau melihat benang merahnya dari kabar Jokowi yang dari PDI Perjuangan dan hendak masuk ke Golkar, bisa dibilang yang dimaksud orang luar itu adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi. Sementara itu, partai lain yang juga resah dengan naiknya suara Golkar dan resah dengan kabar Jokowi akan memimpin Golkar tentu adalah Gerindra. Meskipun Prabowo punya potensi menjadi presiden, tetapi nanti segala kebijakannya sudah pasti akan dikontrol oleh parlemen yang kemungkinan besar ketua DPR-nya adalah dari Golkar. Makin menarik kan? Kita ikutin aja dulu serial Rumah Kartu ini karena Pilpres 2024 ini sebenarnya bukanlah akhir cerita, tetapi justru awal dari cerita yang akan menampilkan episode seru di belakangnya. Kita seruput kopi dulu sambil menikmati semua ceritanya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.